Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, rumah tangga dalam Islam adalah sebuah lembaga suci yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling pengertian antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Namun tidak jarang dalam perjalanan rumah tangga, ujian datang silih berganti. Perbedaan pendapat, sifat emosional, dan kurangnya komunikasi dapat memunculkan berbagai masalah. Salah satu sikap yang berbahaya dalam rumah tangga, terutama dari pihak istri, adalah mengancam cerai kepada suami, apalagi jika dilakukan dengan maksud menekan, memanipulasi, atau sekedar meluapkan emosi. Dalam Islam, talak atau cerai adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Meskipun dihalalkan, Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menjadi peringatan bagi setiap pasangan bahwa perceraian bukanlah hal yang patut dianggap ringan, apalagi dipermainkan. Bila seorang istri dengan mudah mengucapkan ancaman cerai kepada suaminya, maka itu adalah bentuk ketidakdewasaan dan bisa berdampak pada keretakan rumah tangga. Mengancam suami dengan talak bisa menjadi bentuk nusud atau pembangkangan seorang istri jika dilakukan tanpa sebab syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusudnya, maka nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika istri mengancam cerai setiap kali ada konflik atau keinginannya tidak dituruti, maka ini merupakan bentuk pemberontakan terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Padahal dalam Islam, suami adalah pemimpin dan istri wajib menaati selama dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas istrinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Menggunakan ancaman cerai sebagai senjata dalam rumah tangga adalah cara yang sangat tidak bijak. Ini seperti bermain api dalam rumah yang penuh bahan bakar. Sedikit saja api menyambar, rumah itu bisa terbakar habis. Apalagi jika ancaman tersebut diucapkan berulang kali, bisa jadi hal itu menjadi kebiasaan yang akan menghancurkan kedamaian keluarga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, talak bukanlah sesuatu yang dipermainkan. Tidak halal seorang muslim menjadikannya sebagai permainan untuk mengintimidasi atau menekan pasangannya. Dalam kondisi marah, seringkali lisan meluncur tanpa kendali. Namun, Islam sangat menekankan untuk menahan amarah, terutama dalam hubungan suami istri. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jika seorang istri mengancam suaminya dengan cerai hanya karena emosi sesaat, maka itu bukanlah tindakan yang terpuji. Sebaliknya, hal tersebut bisa menjadi sebab retaknya hubungan, bahkan membuka pintu setan untuk masuk dan menghasut perceraian. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Lalu datang salah seorang dari mereka dan berkata, aku tidak meninggalkannya sampai aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatkannya dan berkata, kamu yang terbaik. Hadis riwayat Muslim. Dalam menghadapi konflik, seorang istri sebaiknya menggunakan cara yang lebih lembut dan berlandaskan hikmah, bukan dengan ancaman, apalagi sampai menuntut cerai dengan enteng. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Jika ada masalah dengan suami, bicarakan baik-baik, cari waktu yang tepat, dan sampaikan dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Seorang istri yang salehah akan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan justru menambah keretakan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau melihatnya, dia menyenangkanmu. Jika engkau perintahkan, dia menaatimu, dan jika engkau tidak ada, dia menjaga dirinya dan hartamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Sahabat Tafakkur Channel, Islam memberi hak kepada wanita untuk menjatuhkan hulu atau cerai dengan tebusan jika memang tidak lagi bisa hidup bersama suami karena sebab syar'i. Namun, menuntut cerai tanpa alasan yang jelas atau hanya karena hawa nafsu dan emosi adalah perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwa menuntut cerai tanpa alasan syar'i adalah dosa besar, dan pelakunya terancam tidak mendapatkan kenikmatan surga. Maka dari itu, seorang istri hendaknya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan atau ancaman cerai. Islam adalah agama yang adil. Bila memang seorang istri mengalami kekerasan, pengkhianatan, atau ketidakadilan nyata dari suami, maka ia diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Allah tidak membebani hambanya dalam hal yang tidak bisa ditanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 130. Namun, proses ini harus dilakukan melalui cara yang benar, bukan dengan emosi, bukan dengan ancaman, apalagi main-main. Islam menjunjung tinggi kehormatan wanita dan juga menjaga hak-hak suami. Ucapan ancaman cerai dari istri jika menjadi kebiasaan akan merusak keharmonisan dan kepercayaan dalam rumah tangga, apalagi jika dilakukan hanya karena keinginan sesaat atau sebagai senjata dalam perdebatan. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka wahai para istri, bersabarlah dalam menghadapi ujian rumah tangga. Jangan menjadikan ancaman cerai sebagai pelampiasan emosi atau alat untuk menekan suami. Ingatlah bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jagalah rumah tangga dengan keimanan, kesabaran, dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, mereka itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 22.
Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang saling mencintai karenamu, saling memaafkan karenamu, dan saling setia dalam ikatan pernikahan yang Engkau ridhai. Jauhkanlah kami dari syaitan yang merusak rumah tangga, dan jadikanlah kami termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.